Pernah nggak kamu ngerasa, setelah putus hubungan sama mantan, ada sesuatu yang berubah banget di cara dia memperlakukan kamu? Awalnya mungkin kamu berpikir semuanya bakal baik-baik aja. Kalian putus dengan kesepakatan bersama, nggak ada drama besar, nggak ada perasaan dendam, dan kamu merasa hubungan itu berakhir secara dewasa. Tapi seiring waktu, kok rasanya malah aneh? Dia mulai ngejauh, jadi cuek, atau bahkan terkesan kayak ada dendam pribadi setiap kali ada urusan yang berhubungan sama kamu. Misalnya, dia tiba-tiba nge-unfollow atau ngeblok akun media sosial kamu tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin, kalau kamu ketemu dia di tempat umum, dia pura-pura nggak lihat padahal jelas-jelas kalian berpapasan. Belum lagi, kalau dia mulai nyindir-nyindir kamu di status atau obrolan sama teman-teman kalian. Rasanya seperti ada perubahan sikap yang bikin kamu bertanya-tanya, apa salah aku sampai dia kayak gini? Kalau kamu pernah ngalamin hal ini, tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang, setelah putus, justru jadi bingung sama sikap mantannya. Yang tadinya ramah, sekarang jadi dingin. Yang tadinya biasa aja, sekarang kelihatannya kayak nggak suka banget. Tapi sebelum kamu buru-buru mikir kalau mantan kamu benar-benar benci sama kamu, coba deh kita lihat situasinya dari sudut pandang yang lebih luas. Putus hubungan itu hampir selalu ninggalin jejak emosi, loh, baik itu buat kamu maupun mantan. Nggak peduli seberapa dewasa cara kalian menyelesaikannya, pasti ada perasaan yang tertinggal. Buat beberapa orang, putus itu kayak luka kecil yang butuh waktu lama untuk sembuh. Ada yang bisa langsung move on tanpa drama, ada yang butuh waktu lama untuk berdamai dengan perasaan mereka, dan ada juga yang, sayangnya, melampiaskan rasa kecewa, marah, atau bahkan sakit hati dengan cara yang bikin mereka terkesan membenci mantannya. Tapi lucunya, kebencian itu nggak selalu berarti benci dalam arti sebenarnya. Kadang, itu cuma cara orang menutupi rasa sedih atau kecewa yang nggak bisa mereka ungkapkan secara langsung. Di sisi lain, ada juga kemungkinan kalau kebencian itu memang nyata. Mungkin ada hal yang kamu lakukan selama hubungan atau saat putus yang bikin dia merasa terluka, dikhianati, atau nggak dihargai. Tapi penting banget buat kamu pahami, kebencian mereka itu biasanya lebih mencerminkan perasaan atau kondisi emosional mereka sendiri daripada mencerminkan tindakan kamu. Misalnya, mungkin dia punya ekspektasi yang nggak terpenuhi selama hubungan, atau dia masih menyimpan luka yang belum sembuh. Jadi, kalau kamu merasa mantan kamu benci sama kamu, jangan langsung menyalahkan diri sendiri, ya. Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi perasaan seseorang setelah hubungan berakhir. Nah, kalau kamu mulai merasa ada tanda-tanda kalau mantan kamu nggak suka atau bahkan benci sama kamu, itu bukan berarti dunia mau runtuh, kok. Kadang, sikap mereka itu nggak ada hubungannya sama kamu. Bisa jadi, mereka lagi berusaha menyembuhkan diri sendiri, tapi caranya terlihat kayak nggak suka sama kamu. Atau mungkin mereka cuma butuh waktu untuk berdamai dengan masa lalu. Intinya, kamu nggak perlu langsung stres atau merasa bertanggung jawab penuh atas perasaan mereka. Tapi, nggak ada salahnya juga untuk lebih peka terhadap situasi. Dengan memahami tanda-tanda kebencian atau rasa kesal itu, kamu jadi bisa mengambil sikap yang lebih bijak, entah itu menjaga jarak, mencoba menjernihkan suasana, atau membiarkan waktu yang menyembuhkan semuanya. Satu hal yang perlu kamu ingat, kalaupun beneran ada kebencian dari mantan, itu bukan sesuatu yang harus kamu ambil terlalu serius. Kebencian itu, kalau kita pikir-pikir, seringkali lebih banyak bicara soal orang yang membenci daripada soal orang yang dibenci. Jadi, santai aja. Jangan sampai kamu kebawa perasaan negatif itu. Fokus aja sama dirimu sendiri dan kebahagiaanmu ke depan. Sekarang, yuk kita bahas lebih detail tanda-tanda yang mungkin menunjukkan kalau mantan kamu benci sama kamu. Tujuannya bukan buat bikin kamu makin kepikiran atau merasa bersalah, tapi supaya kamu bisa lebih paham situasinya. Siapa tahu, setelah ini kamu jadi lebih tenang dan bisa menyikapinya dengan lebih santai. Let's mulai pelan-pelan dari tanda yang paling umum sampai yang mungkin lebih spesifik. 1. Dia sering membicarakan hal buruk tentang kamu ke orang lain.
Pernah dengar cerita buruk soal diri kamu sendiri dari orang lain? Rasanya pasti campur aduk. Apalagi kalau tahu yang ngomong itu mantan kamu. Awalnya mungkin kamu nggak percaya, tapi semakin banyak orang yang bilang hal serupa, kamu mulai mikir, kok dia sampai segitunya, ya? Nah, ini salah satu tanda yang paling umum kalau mantan kamu mungkin menyimpan rasa benci atau emosi negatif terhadap kamu. Biasanya, dia mulai menyebarkan cerita yang membuat kamu terlihat buruk di mata orang lain. Entah itu tentang sifat kamu selama pacaran, keputusan kamu waktu putus, atau bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak relevan tapi dibesar-besarkan. Kenapa dia melakukan ini? Sebenarnya, ada banyak alasan di balik sikap ini. Salah satunya adalah karena dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa hubungan kalian sudah berakhir. Membicarakan keburukan kamu bisa jadi caranya untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan membuat kamu terlihat sebagai orang jahat dalam cerita, dia merasa mendapatkan pembenaran atas perasaannya sendiri. Misalnya, dia kecewa karena hubungan kalian berakhir, tapi dia nggak tahu harus menyalurkan emosi itu kemana. Akhirnya, dia memilih untuk melampiaskannya lewat kata-kata, yang sayangnya malah memperburuk situasi. Kadang, dia nggak sepenuhnya sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Dalam pikirannya, dia merasa wajar untuk menceritakan versinya tentang hubungan kalian, meskipun itu berarti memutarbalikkan fakta atau menambahkan bumbu yang nggak ada. Tapi buat kamu, mendengar cerita itu pasti nggak nyaman, apalagi kalau orang-orang mulai bertanya-tanya atau bahkan menilai kamu berdasarkan cerita dia. Misalnya, kamu mendengar dari teman kalau mantan kamu bilang kamu itu egois atau nggak perhatian selama pacaran. Padahal, kamu tahu itu nggak sepenuhnya benar. Situasi seperti ini bikin kamu dilema, ingin membela diri, tapi di sisi lain nggak ingin terjebak dalam drama yang nggak ada ujungnya. Yang paling penting dalam menghadapi situasi ini adalah tetap tenang. Jangan sampai kamu terpancing untuk membalas dengan cara yang sama. Ingat, membalas keburukan dengan keburukan gak akan menyelesaikan apa-apa, malah bikin masalahnya makin besar. Kalau kamu merasa perlu membela diri, lakukan dengan elegan. Misalnya, jelaskan kepada orang-orang terdekat yang kamu percaya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi jangan sampai terkesan seperti kamu juga ikut menyalahkan dia. Kadang, membiarkan waktu yang berbicara adalah cara terbaik. Orang-orang yang benar-benar mengenal kamu akan tahu mana yang benar dan mana yang cuma emosi sesaat. Di sisi lain, kamu juga perlu memahami bahwa apa yang dia lakukan itu lebih banyak bicara soal dia sendiri daripada soal kamu. Kalau dia memilih untuk menyebar cerita buruk, itu menunjukkan bahwa dia masih terjebak dalam rasa sakit atau kekecewaan. Jadi, daripada terus-menerus kepikiran, lebih baik fokus pada dirimu sendiri. Jangan sampai energi kamu habis cuma buat mikirin apa yang orang lain bilang, terutama kalau itu berasal dari mantan yang masih marah atau kecewa. 2. Dia memutuskan semua komunikasi dengan kamu. Tanda lainnya yang gak kalah sering terjadi adalah ketika mantan kamu tiba-tiba memutuskan semua bentuk komunikasi. Awalnya mungkin kamu merasa semuanya baik-baik saja. Kalian putus secara damai, tanpa ada drama besar, dan masih saling menghormati. Tapi, tiba-tiba, dia ngeblok nomor kamu, ngehapus atau bahkan nge-unfollow akun media sosial kamu, dan benar-benar nggak mau ada interaksi apapun sama kamu. Rasanya pasti bikin bingung, kan? Kamu jadi bertanya-tanya, apa salahku sampai dia segitunya? Tindakan ini sering dilakukan karena beberapa alasan. Salah satu alasan yang paling umum adalah dia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang, melihat atau berinteraksi dengan mantan setelah putus itu bisa memunculkan kembali perasaan yang sudah berusaha dia kubur. Misalnya, setiap kali dia melihat postingan kamu di media sosial, dia mungkin teringat momen-momen indah atau bahkan momen yang bikin dia sakit hati. Jadi, daripada terus-terusan menghadapi itu, dia memilih untuk memutuskan komunikasi sepenuhnya. Ini seperti caranya untuk melindungi diri dari rasa sakit yang berulang. Tapi, di sisi lain, ada juga kemungkinan kalau tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atau hukuman untuk kamu.
Mungkin dia merasa marah atau kecewa dengan cara hubungan kalian berakhir, dan memutuskan komunikasi adalah cara dia menunjukkan rasa bencinya. Misalnya, kalau dia bilang ke teman-temannya, "Aku nggak mau lagi ada urusan sama dia, titik." Itu bisa jadi tanda kalau dia masih menyimpan emosi negatif. Tentu saja, ini nggak selalu berarti dia benar-benar membenci kamu secara keseluruhan. Kadang, ini cuma refleksi dari perasaan terluka yang belum selesai. Kalau kamu menghadapi situasi ini, langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menghormati keputusannya. Jangan mencoba untuk terus menghubungi dia lewat cara-cara lain, seperti mengirim pesan lewat teman, atau lebih buruk lagi, membuat akun palsu hanya untuk tetap bisa melihat aktivitasnya di media sosial. Itu hanya akan memperburuk keadaan dan mungkin membuat dia semakin marah atau menjauh. Sebaliknya, coba pahami bahwa mungkin ini adalah caranya untuk move on atau berdamai dengan perasaannya sendiri. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai antara kalian, tunggu sampai situasinya lebih tenang. Jangan memaksakan komunikasi ketika dia masih marah atau kecewa, karena itu hanya akan memicu konflik yang nggak perlu. Dan kalau ternyata dia benar-benar memilih untuk nggak lagi berhubungan dengan kamu, terimalah itu sebagai bagian dari proses. Kadang, kehilangan komunikasi dengan mantan bisa jadi langkah awal untuk kamu fokus pada dirimu sendiri dan kehidupanmu ke depan. Yang paling penting, jangan biarkan situasi ini mengontrol perasaan atau kebahagiaan kamu. Hidup terus berjalan, dan kehilangan komunikasi dengan mantan bukan berarti hidup kamu jadi berakhir. Fokus aja pada hal-hal yang bikin kamu bahagia dan biarkan waktu yang menyembuhkan semuanya. Pada akhirnya, baik kamu maupun dia punya hak untuk melanjutkan hidup masing-masing, dengan atau tanpa komunikasi. 3. Dia sering menyindir kamu di media sosial. Ini salah satu tanda yang paling sering terjadi di zaman sekarang. Kamu tahu nggak sih? Saat mantan mulai sering banget bikin status atau unggahan yang kayaknya nggak sengaja nyentil kamu. Misalnya, dia menulis sesuatu seperti, "Ada ya, orang yang cuma ingat kalau butuh, lupa pas lagi senang." Atau, "Kadang kita harus belajar melepaskan toxic people dari hidup kita." Padahal, nama kamu nggak disebut sama sekali, tapi isi statusnya tuh pas banget sama situasi kalian. Rasanya kayak disindir langsung di depan umum, tapi dengan cara yang halus dan bikin kamu cuma bisa nelen ludah. Kenapa dia melakukan ini? Ada banyak alasan yang mungkin. Pertama, dia mungkin masih menyimpan rasa kecewa, marah, atau bahkan rasa sakit yang belum terungkap. Media sosial jadi tempat pelampiasan emosi yang paling gampang karena dia tahu kamu, dan mungkin orang lain, akan melihatnya. Dengan menyindir kamu secara tidak langsung, dia bisa menyalurkan perasaan itu tanpa perlu menghadapi kamu secara langsung. Kedua, ini bisa jadi caranya untuk mendapatkan perhatian kamu. Yap, meskipun dia terlihat marah atau kesal, ada kemungkinan dia masih ingin kamu tahu apa yang dia rasakan. Mungkin dia berharap kamu membaca status itu, merasa bersalah, dan akhirnya menghubungi dia duluan. Tapi, nggak bisa dipungkiri, perilaku seperti ini juga bikin kamu bingung dan frustrasi. Di satu sisi, kamu mungkin merasa, kalau ada masalah, kenapa nggak ngomong langsung aja? Tapi di sisi lain, kamu juga tahu kalau membalas sindiran dengan sindiran cuma akan memperkeruh keadaan. Apalagi kalau sindiran itu mulai melibatkan hal-hal pribadi atau sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diumbar ke publik. Misalnya, dia mulai ngomongin kebiasaan buruk kamu atau hal-hal yang cuma kalian berdua yang tahu, tapi dibungkus dalam bentuk sindiran yang umum. Hal ini bisa jadi sangat mengganggu, terutama kalau orang-orang lain yang baca mulai menebak-nebak dan ikut berkomentar. Kalau kamu menghadapi situasi ini, penting banget buat nggak langsung bereaksi. Jangan buru-buru membalas statusnya atau, lebih parah lagi, bikin sindiran balik di media sosial kamu. Itu cuma akan membuat drama ini semakin panjang dan nggak ada ujungnya. Sebaliknya, cobalah untuk tenang dan abaikan. Kadang, sikap diam adalah jawaban terbaik karena itu menunjukkan bahwa kamu nggak mau terjebak dalam permainan emosinya. Kalau sindirannya benar-benar mengganggu dan kamu merasa perlu menyelesaikan masalah ini, cobalah untuk bicara langsung dengannya.
Ajak dia berdiskusi secara dewasa dan sampaikan bahwa kamu lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara yang jelas daripada lewat sindiran di media sosial. Pada akhirnya, kamu juga perlu ingat bahwa media sosial bukanlah cermin dari siapa kamu sebenarnya. Apa yang dia posting atau apa yang orang lain pikirkan tentang kamu berdasarkan sindiran itu nggak akan mengubah kenyataan siapa diri kamu. Jadi, fokus aja pada hal-hal yang membuat kamu bahagia dan biarkan waktu yang menunjukkan semuanya. Kalau dia masih terus menyindir tanpa henti, itu lebih banyak bicara soal dia sendiri daripada soal kamu. Jangan biarkan hal itu mengganggu kedamaian hidup kamu. 4. Dia berusaha membuat kamu cemburu. Ini tanda yang juga nggak kalah sering muncul setelah putus. Terutama kalau hubungan kalian berakhir dengan banyak emosi yang belum selesai. Mantan yang berusaha membuat kamu cemburu biasanya punya motif yang cukup jelas. Dia ingin melihat apakah kamu masih peduli atau bahkan berharap kamu akan merasa bersalah dan menyesal. Cara dia melakukannya bisa bermacam-macam. Misalnya, dia mulai sering posting foto bareng orang lain, meskipun kamu tahu dia nggak pernah seakrab itu sebelumnya. Atau dia tiba-tiba jadi aktif banget di media sosial, memamerkan kehidupan barunya yang bahagia dan penuh keseruan, padahal sebelumnya dia nggak pernah terlalu aktif. Tapi, apa sebenarnya yang dia rasakan? Kadang, usaha untuk membuat kamu cemburu justru menunjukkan bahwa dia belum benar-benar move on. Kalau dia sudah benar-benar melupakan kamu, dia nggak akan merasa perlu untuk menunjukkan apapun kepada kamu. Jadi, ketika dia sengaja memamerkan hal-hal tertentu dengan harapan kamu akan melihatnya, itu bisa jadi tanda kalau dia masih peduli, meskipun bentuknya negatif. Di sisi lain, ini juga bisa jadi cara dia untuk membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia baik-baik saja tanpa kamu, meskipun kenyataannya dia masih berjuang untuk berdamai dengan keadaan. Hal yang perlu kamu sadari adalah, usaha dia untuk membuat kamu cemburu itu nggak ada hubungannya dengan kamu, melainkan lebih banyak tentang dia sendiri. Dia mungkin merasa nggak cukup percaya diri atau takut terlihat kalah setelah putus. Jadi dia mencoba membangun citra tertentu. Misalnya, dia ingin terlihat lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih cepat move on dibanding kamu. Tapi ingat, apa yang dia tampilkan di luar belum tentu mencerminkan apa yang dia rasakan di dalam. Kalau kamu menyadari dia berusaha membuat kamu cemburu, jangan langsung terpancing. Jangan terburu-buru untuk membuktikan bahwa kamu juga bisa lebih bahagia atau lebih sukses daripada dia. Kamu nggak perlu ikut bermain dalam perlombaan ini, karena hidup kamu bukan tentang siapa yang terlihat lebih baik di mata orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada dirimu sendiri dan apa yang benar-benar membuat kamu bahagia. Kalau kamu merasa terganggu dengan perilakunya, kamu selalu punya pilihan untuk membatasi akses dia ke hidup kamu, baik itu di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, usaha dia untuk membuat kamu cemburu hanya akan berhasil jika kamu membiarkannya. Jadi, jangan biarkan tindakan dia memengaruhi perasaan atau keputusan kamu. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang orang lain coba pamerkan. Jika dia benar-benar sudah move on, dia nggak akan merasa perlu untuk membuat kamu cemburu. Jadi, biarkan dia dengan pilihannya, dan kamu jalani hidup kamu dengan tenang. Waktu akan menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih damai dengan dirinya sendiri. 5. Dia selalu membandingkan kamu dengan orang lain. Pernah nggak sih, mantan kamu suka membandingkan kamu dengan orang lain, baik itu pacar baru, teman, atau bahkan orang asing yang dia kenal? Mungkin dia pernah bilang sesuatu seperti, dia aja lebih perhatian daripada kamu. Atau, orang lain tuh lebih ngerti aku daripada kamu deh. Rasanya pasti bikin kamu merasa kecil dan gak dihargai, kan? Bahkan kalau kalian udah putus, ada kemungkinan dia masih suka menyebutkan orang lain dalam perbandingan dengan kamu. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda kalau dia masih belum benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa hubungan kalian sudah berakhir. Dan di balik itu ada perasaan yang lebih dalam, yaitu rasa marah, kecewa, atau bahkan rasa benci. Kenapa si mantan suka membandingkan kamu dengan orang lain? Sebenarnya,
Hal ini sering terjadi karena dia merasa ada sesuatu yang belum selesai atau dia merasa sakit hati. Ketika seseorang merasa terluka, dia sering mencari cara untuk menyalahkan pihak lain, dan dalam hal ini, kamu adalah pihak yang mudah untuk disalahkan. Membandingkan kamu dengan orang lain bisa jadi cara dia untuk merasa lebih baik dengan dirinya sendiri. Misalnya, dia merasa kalau dia menemukan orang lain yang lebih baik dari kamu, itu bisa membuat dia merasa lebih unggul atau benar dalam hubungan itu. Padahal, membandingkan seseorang itu nggak adil, apalagi kalau setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi, ada juga kemungkinan kalau dia melakukannya karena merasa kesepian atau belum sepenuhnya move on. Mungkin dia berpikir bahwa dengan mencari-cari kesalahanmu, dia bisa mengalihkan perhatian dari perasaannya yang belum selesai. Misalnya, dia merasa nggak puas dengan hubungan yang kalian punya, atau ada hal-hal yang dia sesali, dan dengan membandingkan kamu dengan orang lain, dia mencoba untuk menemukan alasan kenapa hubungan itu nggak berhasil. Namun, hal ini jelas nggak sehat dan bisa bikin kamu merasa dihina. Yang perlu kamu ingat, nggak ada gunanya membandingkan hubungan kalian dengan orang lain. Setiap hubungan itu unik, dan kamu nggak bisa menilai diri kamu atau hubungan kalian hanya berdasarkan standar orang lain. Jika kamu merasa terus-menerus dibandingkan dengan orang lain, itu bisa jadi tanda kalau dia belum benar-benar bisa melepaskanmu. Dan, jika terus dipelihara, itu bisa menjadi hubungan yang penuh dengan rasa tidak aman dan ketidakpuasan. Maka dari itu, penting untuk tetap menjaga jarak dan fokus pada dirimu sendiri. Kalau dia terus-menerus mengungkit hal-hal seperti ini, coba tegas dengan batasan-batasan yang kamu buat, dan tunjukkan bahwa kamu tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Jangan merasa terbebani dengan perbandingan yang dia buat, karena kenyataannya, kamu berhak untuk dihargai dan diterima apa adanya, tanpa harus dibanding-bandingkan dengan orang lain. 6. Dia mulai mengabaikan kamu atau perlakukan kamu seolah-olah tidak pernah ada. Salah satu tanda lain kalau mantan kamu benci sama kamu adalah ketika dia mulai mengabaikan kamu, atau bahkan bertindak seperti kamu nggak pernah ada dalam hidupnya. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari dia berhenti memberi kabar, sampai dia menghindar saat bertemu secara kebetulan. Bahkan kalau dulu kalian bisa ngobrol dengan santai atau saling menyapa di tempat umum, sekarang dia terlihat seperti nggak kenal sama sekali. Perasaan kamu pasti campur aduk, karena di satu sisi, kamu merasa kesal dan bingung kenapa dia bisa bertindak seperti itu, padahal sebelumnya kalian dekat. Nah, kalau situasi ini terjadi, bisa jadi dia sudah benar-benar merasa kesal dan mencoba menghapusmu dari kehidupannya. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi dalam pikiran dia? Banyak orang yang merasa lebih mudah untuk mengabaikan seseorang daripada menghadapi masalah atau perasaan yang belum selesai. Ketika mantan mulai bertindak seolah-olah kamu nggak pernah ada, itu bisa jadi tanda kalau dia benar-benar merasa terluka dan lebih memilih untuk melarikan diri daripada harus menghadapi kenyataan. Bisa juga dia merasa kalau dia lebih baik tanpa kamu, atau bahkan dia ingin melanjutkan hidupnya tanpa adanya gangguan dari kamu. Terkadang, ini juga terjadi karena dia merasa kalau berhubungan dengan kamu, meskipun sekadar berbicara atau menyapa, hanya akan membawa perasaan sakit lagi. Jadi, daripada terjebak dalam perasaan yang gak nyaman, dia memilih untuk menjauh sepenuhnya. Namun, meskipun dia tampak mengabaikanmu, ini bukan berarti bahwa dia sudah benar-benar move on. Banyak orang yang menggunakan pengabaian sebagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi, meskipun dia seolah-olah sudah melupakan kamu, sebenarnya dia mungkin masih berjuang dengan perasaan kecewa atau marah yang belum selesai. Mengabaikan kamu bisa jadi caranya untuk mencoba melupakan apa yang pernah kalian miliki. Tapi di sisi lain, dia juga menghindari untuk berbicara secara langsung dan menyelesaikan masalah yang ada. Ini bisa jadi tanda kalau dia belum siap menghadapi kenyataan sepenuhnya atau merasa kesulitan untuk menerima perpisahan. Lalu, bagaimana kamu harus menyikapinya? Hal pertama yang perlu kamu ingat adalah jangan terlalu terpengaruh dengan sikap dia. Memang, itu bisa menyakitkan dan membuat kamu merasa tidak dihargai, tetapi ini juga cara dia untuk mengatasi perasaan yang gak mudah. Jangan sampai kamu mengejar-ngejar perhatian dia hanya karena ingin merasa dihargai atau diakui.
Itu hanya akan membuat kamu merasa lebih buruk. Sebaliknya, coba fokus untuk memperbaiki diri sendiri dan melanjutkan hidup kamu. Kalau dia memang mengabaikan kamu, itu mungkin saat yang tepat untuk kamu melangkah maju tanpa terus-terusan berharap dia akan kembali atau mengubah sikapnya. Jangan merasa harus membuktikan apapun kepada dia, karena tindakan mengabaikan ini lebih tentang dia yang sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, bukan tentang kamu. Ingat, setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi perpisahan. Jika dia merasa lebih baik dengan menghindar, itu adalah keputusan dia, dan kamu nggak perlu membiarkan itu memengaruhi perasaan atau kebahagiaanmu. Jangan biarkan pengabaian ini merusak semangat hidupmu. Fokus pada diri sendiri, dan biarkan waktu yang menyembuhkan segala sesuatu. 7. Dia menghubungi kamu hanya saat butuh sesuatu. Tanda lain yang bisa mengindikasikan kalau mantan kamu benci sama kamu adalah ketika dia hanya menghubungi kamu saat dia membutuhkan sesuatu. Misalnya, dia tiba-tiba mengirim pesan atau telepon kamu setelah sekian lama nggak ada kontak, dan isi pesannya nggak ada hubungannya dengan hal-hal pribadi, melainkan hanya tentang hal-hal yang dia butuhkan, seperti pinjam uang, bantuan dalam pekerjaan, atau bahkan sekadar meminta tolong untuk sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Rasanya pasti sakit hati, kan? Setelah berpisah, kamu berharap dia bisa menghubungi kamu karena kangen atau ingin berteman. Tapi yang terjadi malah dia hanya datang ketika dia butuh sesuatu. Kenapa sih dia hanya menghubungi kamu saat butuh? Ini bisa jadi tanda kalau dia memang gak terlalu peduli dengan hubungan kalian setelah putus, tetapi lebih fokus pada apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Terkadang, mantan yang masih merasa marah atau kecewa setelah putus, tapi belum sepenuhnya bisa melepaskan kamu, memilih untuk menghubungi kamu hanya ketika mereka merasa membutuhkan sesuatu. Mungkin dia merasa kalau kamu masih ada di hidupnya, dia bisa mendapatkan bantuan atau dukungan tanpa harus mengembalikan hubungan yang sudah berakhir. Itu bisa terjadi karena dia merasa nyaman dengan hubungan yang sudah ada, tapi dia nggak peduli kalau hubungan itu sudah selesai. Terkadang juga, ini bisa jadi cara dia untuk menguji apakah kamu masih peduli padanya. Mungkin dia ingin melihat reaksi kamu. Apakah kamu masih bersedia membantu dia meskipun kalian sudah putus? Bisa jadi dia ingin tahu apakah kamu masih ada untuknya, tapi hanya dalam kapasitas yang dia inginkan, bukan sebagai pasangan lagi. Dalam hal ini, dia mungkin gak berniat untuk benar-benar menjalin hubungan lagi, tapi lebih kepada ingin memastikan kalau kamu masih ada untuknya saat dia membutuhkan. Kalau kamu merasa mantan kamu hanya menghubungi kamu saat dia membutuhkan sesuatu, itu bisa menjadi indikasi bahwa dia nggak benar-benar menghargai hubungan kalian, dan dia mungkin hanya memanfaatkan kamu. Dalam situasi seperti ini, kamu harus tahu kapan harus menetapkan batasan. Jangan merasa terpaksa untuk selalu membantu atau menjawab permintaannya hanya karena dia mantan kamu. Jika kamu merasa nggak nyaman atau dia hanya menghubungi kamu untuk kepentingannya sendiri, cobalah untuk tegas dalam menjaga jarak. Terkadang, memberi batasan seperti ini justru bisa membantu kamu untuk move on lebih cepat dan lebih sehat. Pada akhirnya, hubungan yang sehat itu bukan hanya tentang memberi, tapi juga saling menghargai dan peduli. Jadi, jika dia hanya datang ketika butuh sesuatu, pertimbangkan apakah kamu ingin terus membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu. Kamu juga berhak untuk menjaga waktu dan energi kamu untuk hal-hal yang lebih positif dan berarti. Kesimpulan, dalam menjalani hubungan, terutama yang berakhir dengan perpisahan, kita pasti pernah menghadapi banyak situasi yang penuh emosi. Terkadang, kita merasa bingung atau terluka karena mantan bertindak dengan cara yang tidak kita harapkan. Namun, penting untuk kita pahami bahwa perasaan dan perilaku mantan setelah putus bisa sangat beragam. Ada yang masih mencoba menjaga hubungan meski secara tidak langsung. Ada pula yang memilih untuk mengabaikan dan melupakan segala hal tentang kita. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi perpisahan, dan itu wajar. Namun, tanda-tanda seperti yang kita bahas di atas bisa memberikan gambaran tentang perasaan mantan kita setelah putus. Saat mantan mulai menyindir kita di media sosial, berusaha membuat kita cemburu, membandingkan kita dengan orang lain, atau bahkan mengabaikan kita, itu bisa menjadi tanda kalau perasaan mereka belum sepenuhnya selesai. Mungkin mereka masih berjuang dengan rasa kecewa, marah,
atau bahkan rasa sakit yang belum bisa mereka ungkapkan. Tapi, jangan langsung menganggap bahwa sikap mereka itu adalah tentang kita semata. Kadang-kadang, itu lebih berkaitan dengan bagaimana mereka mencoba melindungi diri mereka sendiri dari perasaan yang belum bisa mereka atasi. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau belum siap untuk melepaskan semua kenangan, dan itu bisa mempengaruhi sikap mereka terhadap kita. Namun, penting untuk kita ingat bahwa meskipun mantan bisa bersikap seperti itu, kita juga berhak untuk menjaga kesehatan emosional kita sendiri. Jika kita merasa dia terus menghubungi kita hanya ketika dia membutuhkan sesuatu, atau dia tiba-tiba lebih sukses dan bahagia setelah perpisahan, itu bisa jadi cara dia untuk mencoba mengatur ulang hidupnya, atau bahkan membuktikan sesuatu kepada diri sendiri. Tapi, itu bukan berarti kita harus terjebak dalam permainan tersebut. Kita harus ingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, termasuk mantan. Pada akhirnya, hubungan yang sehat dan dewasa tidak hanya melibatkan saling memahami, tetapi juga saling menghargai dan memberi ruang bagi diri masing-masing untuk berkembang. Jika mantan kita terus berusaha menarik perhatian kita lewat cara yang tidak sehat atau hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, maka sudah saatnya bagi kita untuk menetapkan batasan yang jelas. Terkadang, menjaga jarak dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk sembuh adalah langkah terbaik. Jangan merasa bahwa kita harus terus menghubungi atau memperhatikan mantan kita hanya untuk menjaga hubungan baik atau menghindari konflik. Kita berhak untuk melangkah maju, menjalani hidup kita dengan cara yang lebih sehat, dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Jadi, apapun sikap atau perilaku mantan setelah perpisahan, itu tidak perlu mengatur arah hidup kita. Kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memilih untuk merespons dan bagaimana kita ingin hidup ke depannya. Jangan biarkan perasaan atau tindakan mantan menghalangi perjalanan kita menuju kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah kesempatan kita untuk menemukan diri kita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Jika mantan benar-benar peduli dengan kita, mereka akan menghormati ruang dan waktu kita untuk sembuh. Dan jika tidak, itu bukan masalah kita lagi. Teruslah maju, fokus pada dirimu sendiri, dan percayalah bahwa hal-hal yang lebih baik akan datang.